Halo semua, jadi di sini aku mau, ngejelasin tentang gimana caranya untuk ngisi logbook dari PAW 2021. Jadi sebelumnya aku mau ngejelasin logbook itu apa sih. Jadi logbook itu semacam jurnal atau diary harian buat, setiap divisi yang ada di PAW, yang bertujuan untuk, yang pertama itu tujuannya biar mempermudah nanti, saat reporting. Jadi misalkan, ada rapat mingguan dari setiap divisi ataupun nanti, ada rapat, misalkan ada rapat BOM kah atau ada rapat BOD, mempermudah nanti, setiap penanggung jawabnya untuk, ngejelasin apa aja yang udah dikerjain dan mungkin untuk masalah-masalahnya pun bisa dijelasin dan, bisa mengacu pada logbook yang udah dikerjain. Terus udah gitu logbook juga gunanya sebagai pengingat, teman-teman untuk apa ya, kayak, ngerjain, untuk kayak kita mau ngerjain apa lagi nih setelah ini, kayak gitu. Dan logbook juga berguna untuk meminimalisir miss dalam berbagai hal, dari tiap divisinya, kayak gitu. Nah, jadi, aku ini ngebuat logbook untuk setiap divisi yang ada. Nah, logbook ini itu nantinya bakalan, dikerjain sama manajer dan stafnya. Jadi nanti linknya itu bakalan, disebarin ke manajer dan staf, nanti akan dikontrol oleh VP masing-masing, terus oleh SC dan juga oleh OCP-nya langsung. Nah, nanti untuk, penjelasan bagaimana mengisinya, aku bakalan ngejelasin setelah ini. Cuman, untuk pengisian pengisian logbook ini, di sini kan udah tertera ya dari, date-nya itu setiap harinya ada. Jadi, aku mau nyaranin aja dari awal, untuk logbook ini diisi, eee, kalau bisa itu per harinya diisi gitu. Kenapa per hari? Biar nanti pada saat kalian harus rapat mingguan divisi, kalian udah tinggal langsung report, kayak gitu. Nah, nantinya ini sebagai bukti dokumen. Dokumen, bukti tertulis apa yang kalian udah kerjain dan mungkin kalau misalkan ada masalah juga nantinya bisa dicatat di sini, kayak gitu. Nah, aku mau nyaranin untuk diisi tiap hari, karena biar nantinya kalian nggak, nggak numpuk gitu, dan biar nggak ada yang miss. Kalau misalkan, dikerjainnya 1 minggu, sekali, misalkan sebelum rapat, takutnya nantinya ada yang miss. Cuman balik lagi ke flexibility kalian masing-masing, kalau misalkan bisa mengisinya tiap hari, ya lebih baik, tapi kalau misalkan enggak, yang penting, sebelum kalian reporting di, rapat tiap divisi itu, kalian udah siap untuk, udah nyiapin, ngisi logbook-nya itu dalam 1 minggu, kayak gitu. Nah, sekarang aku mungkin mulai aja ya untuk ngejelasin, gimana cara pengisiannya. Jadi, untuk today activities, result, any problem, sama next day planning itu bisa diisi sama manajer dan staff. Sedangkan checklist point cuman diisi sama manajernya. Jadi, kalau today activities itu, di dalamnya tuh kayak kita bakalan ngelis apa aja yang bakalan kita lakuin di hari ini. Misalkan contohnya kayak ini kan logbook-nya dari Natkom ya. Misalkan hari ini kita mau, ngehubungin dosen gitu ya. Nah, terus nanti hasilnya, kita tulis di sini, hasilnya itu telah dihubungi 3 dosen misalkan, bapak siapa, ibu siapa, dan bla bla bla. Oh, nah ya aku lupa juga. Nah, kan ini diisi oleh masing-masing staff juga ya. Jadi kan nanti manajernya pasti, bakalan ngebagi-bagi tugasnya sama staff-staffnya. Nah, nanti itu nanti juga aku bakalan siapin kolom di sini untuk kalian nulis, inisial masing-masing. Jadi nanti itu misalkan kayak menghubungin dosen itu, tugasnya staf A misalkan kayak gitu ya. Nah, nanti kalian, setiap abis bikin kalimat, kalian harus, ngasih inisial kayak, ngehubungin dosen tuh dikerjain sama staf A. Terus udah gitu, result yang dari ngehubungin dosen itu
harus ditulisin juga, dikerjain sama staff A, kayak gitu, di dalam kurung. Pokoknya habis setiap kalian bikin kalimat, kalau misalkan itu yang bikin kalimatnya staff, nanti staffnya nulis misalkan inisial namanya apa kayak gitu. Nah, untuk misalkan manajer, manajernya juga boleh ditulis misalkan dalam kurung manajer kayak gitu. Nah, udah gitu kalau any problems, misalkan saat menghubungin dosen itu dia slow respon misalkan. Nah, kita bisa tulis aja slow respon, terus udah gitu staff A misalkan kayak gitu. Nah, untuk next day planning-nya di sini, misalkan besok kita mau ngehubungin TA nih, ngehubungin TA buat soal. Di sini ditulis staff A, terus nanti udah gitu, apa namanya, di keesokan harinya, kalau kita memang jadi untuk menghubungin TA, kita tulis lagi di today activities, menghubungin TA buat soal, kayak gitu. Nanti ditulis lagi staff A, misalkan kayak gitu ya. Jadi, kalau next day planning itu terusannya ke today activities, kayak gitu. Nah, untuk checklist point itu nanti bakalan di checklist kayak gini, yang boleh checklist itu cuman manajer. Nah, manajer atau koordinatornya ya. Nah, checklist point itu diisi hanya ketika today activities yang tertulis di sini semuanya udah rampung dikerjain. Jadi kalau misalkan ada dari misalkan di sini kan aku cuman baru nyediain 5 poin ya, 5 strip kayak gini. Dan salah satu stripnya ada yang belum dikerjain, manajer belum boleh untuk checklist poin ini. Belum boleh untuk di checklist lah gitu ya, belum diisi poinnya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya diterusin lagi sampai hari-hari berikutnya, dan nanti setiap mau rapat divisi pokoknya harus udah kepenuhin misalkan seminggu sebelumnya gitu. Today activities-nya apa aja, result-nya kayak gimana, ini problems-nya apa, dan next day planning-nya bakalan kayak apa, kayak gitu. Nah, untuk misalkan kalau kalian mau nambahin strip di spreadsheet ini, nah kan kalau misalkan biasanya kita cuma enter doang ya. Nah, kalau di sini aku pengen ngasih tahu juga caranya, yaitu kalian tinggal mencet Ctrl, Enter, terus udah gitu langsung tambahin aja kayak gitu. Nah, itu untuk Windows ya. Nah, kalau untuk Mac, aku juga udah ngebuat di bawahnya. Iya, gini udah aku kasih tahu juga di sini gitu. Nah, nanti kalau misalkan ada kesulitan untuk ngisinya, atau ada apa ya, ada problem untuk pengisiannya dan lain sebagainya, boleh kalau dari manajer, dari staff ngobrol dulu ke manajer, dari manajer ke VP, dari VP-nya baru boleh mungkin tanyain ke aku kayak gitu. Nah, ini tuh bersifat wajib ya teman-teman, jadi diusahain semuanya punya concern untuk ngisi ini. Kenapa? Karena biar jadi acuan gitu buat semuanya, dan biar apa namanya, dari SC maupun OCP-nya bisa lebih mudah untuk mengontrol apa yang terjadi di setiap divisi kayak gitu. Dan juga mungkin nanti kalau misalkan dari VP AD-nya sendiri ataupun Rifki misalkan pengen ngontrol kegiatan kita, jadi bisa ngelihat dari logbook ini juga kayak gitu. Ini mempermudah aja kenapa aku buatnya secara online ya di spreadsheet, karena biar bisa apa namanya, diakses oleh banyak orang, dan kalau ada perubahan pun bisa cepat ketahuannya kayak gitu. Nah, di sini sheet-nya itu dari mulai Mei sampai Desember. Kenapa? Ya kan kalau misalkan kalian bertanya-tanya kan PAW itu cuma sampai November ya. Cuman mungkin efektifnya untuk mengerjakan LPJ dan lain-lain itu bakalan sampai Desember gitu kegiatan kita. Kayak gitu. Nah, pokoknya kalau misalkan nanti ada yang ditanyain, boleh langsung PC ke penanggung jawabnya masing-masing kayak gitu ya dari tiap divisi. Oke, semoga paham sama penjelasan aku. Kalau misalkan agak belibet dan lain sebagainya, boleh nanti langsung ditanyain aja. Thank you.